Halo semuanya, kembali lagi di channel Irfan Muhammad. Nah, hari ini kita sudah berada di dalam Kia Rio 2013. Nah, mobil ini usianya sudah lebih dari 11 tahun, kurang lebih ya mau jalan 12 tahun lah, dari 2013 hingga 2015. Nah, mobil ini dibeli dari baru dan dipakai terus setiap hari sampai hari ini. Jadi apa aja yang udah terjadi di mobil ini dan apa aja udah part yang sudah diganti di mobil ini, kerusakan apa aja yang udah dialami oleh mobil ini hingga hari ini. Jadi teman-teman stay tune terus di video ini dan lihat video ini biar jadi pelajaran buat teman-teman yang pengen punya Kia Rio atau punya Kia Rio di rumah. Jadi sebenarnya mobil ini itu udah dipakai selama kurang lebih 12 tahun, kurang lebih ya. Jadi nggak pasti-pasti banget. Nah, mobil ini itu udah nempuh jarak kurang lebih di 100 ribuan. Nah, sebenarnya kalau untuk mobil yang usianya 10 tahun ke atas dengan jarak tempuh ya kurang lebih 108 ribuan, mobil ini itu bisa dibilang sebagai mobil yang nggak banyak jalan. Nah, mobil ini kenapa bisa nggak banyak jalan? Nah, di tahun 2020-2021 kalau nggak salah mobil ini pernah kena ECU-nya. Nah, di 2 tahun itu mobil ini nggak jalan sama sekali karena ECU-nya nggak ada, teman-teman. Jadi wajar aja mobil ini kurang lebih 2 tahun lebih itu nggak jalan sama sekali di garasi. Jadi hanya stay di garasi doang. Jadi kalau dihitung selama penggunaan hampir 12 tahun, mobil ini lebih kurang setiap tahunnya itu kurang dari 10.000 km jalannya. Jadi sedikit jalan mobil ini ada pengaruh dari sempat tidak ada ECU di mobil ini. Jadi mobil ini itu Kia, salah satu brand yang pernah saya jumpain yang ECU-nya itu mahal sekaligus susah banget untuk dicari. Jadi teman-teman yang punya Kia coba komen di kolom komentar deh, yang pernah ganti ECU, mau Picanto, mau Kia Rio, mau Sportage atau apapun Kia-Kia yang sebelum dipegang sama Indomobil. Nah, ada nggak yang udah pernah ganti ECU dan ECU-nya susah ditemuin, malah di Kia-nya pun nggak ada. Nah, jadi coba teman-teman komen dulu deh di kolom komentar. Kita coba diskusi bareng-bareng di sana. Yang kedua, selama saya pakai mobil ini lebih dari 10 tahun, mobil ini udah pernah kena kaki-kakinya. Wajar, penggunaan di atas 10 tahun mobil biasanya udah pasti kena yang namanya kaki-kaki. Mobil ini baru aja diganti ya, kurang lebih beberapa bulan lalu baru aja diganti kaki-kaki bagian depannya. Nah, itu udah oblak ya teman-teman. Jadi sedikit aja masuk lubang itu udah berasa naik kuda lumping. Jadi udah harus diganti sebenarnya dari tahun lalu, cuma baru digantinya sekarang. Harganya gimana? Harganya nggak terlalu mahal ya, masih under 3 jutaan untuk kaki-kaki bagian depan. Itu kiri kanan udah diganti yang baru. Tapi masalahnya adalah mobil ini itu untuk spare part kaki-kakinya itu susah sekali dapatnya juga. Seperti ECU-nya itu nemu barangnya itu susah sekali. Jadi harus inden dulu, harus nanya sana sini dulu untuk dapetin barangnya. Nah, itu sih kendala beberapa hal kecil yang selama ini saya temuin. Di luar kaki-kaki mobil ini juga udah kena steering rack-nya. Ya, udah diganti satu bagian besar itu karena udah mulai oblak juga ya, sama waktunya diganti dengan kaki-kaki udah sama. Jadi steering rack, kaki-kaki, ECU mobil ini udah pernah diganti semua. Jadi wajar sih sebenarnya penggunaan pribadi selama kurang lebih 10 tahun kena 3 hal itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi kalau teman-teman beli mobil usianya sudah 10 tahun, pastikan 3 hal itu minimal sekali sudah diganti. Jangan sampai teman-teman dapat mobil harga cuma relatif murah, tapi ketiga hal itu sebenarnya belum diganti. Jadi intinya masih bawa yang bawaannya. Takutnya begitu teman-teman pakai, itu 3 hal tadi kena. Sebenarnya kalau dihitung-hitung biayanya lumayan. Paling gede itu di ECU. Udah paling gede biaya, nyarinya susah. Jadi harus diperhatikan benar-benar untuk ketiga hal itu. Di awal cerita teman-teman pengen cari mobil bekas, terutama Kia Rio. Kalau hal-hal kecil lainnya yang udah pernah diganti mobil ini standar ya, seperti ban, aki, dan beberapa perintilan kecil, itu semuanya sudah pernah diganti. Kalau aki standaran lah. Kalau ban juga ya standaran hatchback, mungkin harga 1 juta hingga 2 juta per bannya ya normal lah. 10.000 km mau 10.000 10 tahun penggunaan mobil mau diharapin apa coba? Ya mau diharapin semuanya sehat, nggak mungkin, malah aneh ya kelihatannya.
Jadi wajar kalau misalnya beberapa part itu sudah diganti. Cuma yang mau disampaikan di sini adalah teman-teman yang mau pengen beli Kia Rio, memang sekarang kalau di market Kia Rio yang generasi ini, yang 2013, 2014, 2015, itu harganya cenderung relatif murah banget untuk sebuah hatchback. Ada yang jual under 100 juta. Ya mungkin kalau 100 juta ke bawah biasanya nemu yang manual. Kalau yang Matic seperti yang sekarang saya pakai itu biasanya 100 juta kecil. Tergantung kondisi dari unitnya. Nah, yang harus diperhatikan sekali adalah dari Kia Rio ini adalah brand Korea, yang mana kita di Indonesia dapatin brand Korea ini spare partnya sangat-sangat harus diperhitungkan, karena mobil ini tidak seperti spare partnya mobil Jepang yang gampang dicari, nomor 1, 2, 3-nya ada. Nah, tapi beda halnya dengan mobil Korea. Nah, tapi kalau ditanya dengan Kia yang sekarang yang sudah under Indomobil, yang udah berubah logonya, itu gimana sih? Nah, menurut pengalaman teman-teman yang pakai itu agak sedikit gampang dicari, karena ATPM-nya atau showroom-nya itu udah merata. Jadi udah beberapa tempat bisa didapatin spare part, tapi nggak tahu dengan ecu ya. Nah, jadi teman-teman buat yang pernah punya Kia lama atau Kia baru, coba deh tulis di kolom komentar pengalamannya gimana. Jadi biar kita bisa sama-sama belajar. Bagi yang ingin meminang mobil Korea, jadi nggak selamanya orang pengen mobil Jepang, betul nggak? Jadi ada halnya mungkin dia pengen beli mobil Korea, tapi rata-rata orang yang takut dengan mobil Korea wajar sekali takut dengan spare partnya bagaimana. Sama dengan halnya orang hari ini pengen beli mobil Cina, ya kan? Dia mastiin dulu spare partnya bagaimana, after salesnya bagaimana. Ya jangan diharapin banyak lah kalau mobil Korea, mobil Cina. Tapi sekarang mobil Korea udah lumayan membaik lah di Indonesia, terutama sejak Kia dipegang oleh Indomobil, kemudian hadirnya Hyundai, ya. Mereka itu sudah memperbaiki after salesnya. Jadi udah sedikit memenuhi kekhawatiran para konsumen lah. Paling kalau dari hal-hal besar, ya mobil ini sudah diganti ecunya dari ya kurang lebih berapa tahun lalu udah pernah diganti. Kemudian steering rack dari mobil ini juga udah pernah diganti. Kemudian kaki-kaki juga udah pernah diganti. Ya hal kecil seperti baterai, aki, kemudian seperti ban itu juga udah pernah diganti. Kemudian apa lagi ya? Ya part-part kecil lah seperti filter AC, kemudian servis-servis kecil, ya itu mungkin udah wajar ya, di semua mobil juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau untuk hal besar sudah ditemuin kayaknya nggak ada deh. Paling cuma itu doang penyakit dari Kia Rio selama saya pakai kurang lebih ya 11-12 tahun inilah. Kalau ditanya mobil ini enak untuk keluarga kecil ya. Karena kalau ditanya soal hal-hal yang lain, mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Mungkin kalau video ini ya pengalaman pakai 12 tahun aja deh. Kan orang biasanya worry kalau pakai mobil itu jangka panjangnya nanti gimana, kemudian nanti spare partnya bagaimana, kan palingan ya ketakutan dari situ-situ aja lah. Tapi so far selama diganti ya nggak bertingkah ya, kayak ecunya nggak bertingkah, bisa lagi ya. Biarpun ini ecu nyarinya udah setengah mati, dari sana sini se-Indonesia raya udah dioprek-oprek buat nyariin ecu, ketemunya 2 tahun kemudian dari mobilnya mati. Jadi wajar kalau mobil ini nggak dipakai selama 2 tahun. Ya alasannya karena itu, nyari ecunya. Gimana cara hidupin mobil kalau ecunya nggak ada? Oke, paling itu aja vlog kita kali ini. Buat yang suka video ini tolong di like, kemudian komen, share video ini buat yang suka dengan mobil Hyundai atau Korea atau Kia Rio atau Kia, semua jenis Kia. Di like video ini dan kemudian di share ke teman-temannya. Jangan lupa subscribe juga video ini, nyalakan lonceng biar teman-teman dapat notifikasi kalau saya ada posting video baru. Oke, terima kasih semuanya. Saya Irfan Muhammad, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.